Perkenalkan, aku Rama Rizkia dari kelompok 11 kelas 2A. Yuk kenalan sama anggota yang lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Nela Maca Amadia Yusa. Halo, perkenalkan nama saya Syarifah. Hai, perkenalkan nama aku Indrianti Dia Ulham. Di sini kita akan membahas tentang hormon, vitamin, dan enzim dari video penjelasan berikut ini. Selamat menonton! Aduh, sakit perut nih. Kamu kenapa? Kok dari tadi megang perut aja sih? Iya nih, kayaknya hari ini aku udah kambuhan deh. Tahu gak sih kalian, salah satu fungsi dari hormon yaitu berperan dalam siklus reproduksi wanita. Kira-kira apa aja ya hormon-hormon yang berperan? Nah, menstruasi adalah proses alami yang terjadi pada wanita setiap bulannya. Proses ini merupakan bagian dari siklus reproduksi wanita dan dikendalikan oleh hormon. Lalu, apa aja sih hormon yang berperan dalam siklus reproduksi? Yang pertama ada hormon estrogen yang mempersiapkan endometrium untuk kehamilan. Yang kedua ada progesteron menjaga penebalan endometrium dan membantu mengatur siklus menstruasi. Yang ketiga ada FSH merangsang pertumbuhan folikel. Lalu yang keempat ada LH memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Nah, menstruasi merupakan proses alami yang dikendalikan oleh hormon. Hormon estrogen dan progesteron berperan penting dalam mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, kadar hormon turun dan endometrium turun sebagai menstruasi. Kalian tahu nggak sih hormon itu apa? Terus diproduksi di mana? Ayo simak video selanjutnya. Berikut ialah letak kelenjar endokrin. Kelenjar hipofisis melekat di bagian dasar hipotalamus. Kelenjar tiroid di bawah laring. Paratiroid terletak di belakang tiroid. Adrenal terletak di kutub atas ginjal. Kelenjar pankreas terletak di bawah lambung. Lalu kelenjar gonad pada wanita terletak di bawah perut. Sedangkan pada pria terletak di buah zakar di dalam skrotum. Dan terakhir yaitu kelenjar timus terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri dari 7 macam. Yang pertama, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Yang pertama, mari kita bahas hipofisis. Lobus kelenjar hipofisis terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior menghasilkan yang pertama TSH yang merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua ada ACTH yang merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortisosteroid. Yang ketiga ada FSH yang mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Yang keempat ada LH untuk mengekspresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Selanjutnya ada prolastin yang menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Selanjutnya ada GH yang merangsang pertumbuhan tulang. Selanjutnya ada MSH yang mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi warna kulit. Selanjutnya lobus posterior. Ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama oksitosin yang membantu merangsang konstruksi otot pada uterus. Yang kedua ada ADH untuk menjaga kadar air dalam tubuh. Selanjutnya, mari kita bahas tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 macam hormon, yaitu tiroksin, tridotiranin, dan kalsitonin. Trioksin dan tridotiranin berperan dalam
proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, serta distribusi air dan garam dalam tubuh. Lalu, hormon kalsium berperan dalam menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang ketiga ada paratiroid. Kelenjar paratiroid hanya mengekspresi satu hormon saja, yaitu paratormon. Paratormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Yang keempat ada adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Korteks terdiri dari berbagai macam nih. Yang pertama, korteks mineral yang fungsinya menyerap natrium dalam darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Kedua, ada glukokortikoid yang mengubah protein menjadi glikogen dalam hati dan mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga, ada androgen yang berfungsi untuk membentuk sifat kelamin sekunder pada pria. Selanjutnya, di bagian medula terdiri dari berbagai macam lagi nih teman-teman. Yang pertama, adrenalin yang mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah dan meningkatkan kerjasama simpatik dan meningkatkan kerja saraf simpatik. Salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Yang kedua, non-adrenalin yang berfungsi untuk bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Selanjutnya akan membahas kelenjar pankreas. Jadi kelenjar pankreas menghasilkan insulin dan glikogen. Insulin berperan dalam mengubah gula atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun. Yang kedua yaitu glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Selanjutnya yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Nah, ovarium atau kelenjar pada wanita menghasilkan hormon yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada wanita. Progesteron berfungsi pada penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Nah, testis yaitu kelenjar gonad pada pria menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Nah, terakhir itu ada kelenjar timus atau disebut juga kelenjar kacangan, menghasilkan timuloitein dan timulin yang berfungsi berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Lalu ada hormon timosin, yaitu menguatkan respon imun dan menstimulasi pembentukan sel T. Nah, itu dia fungsi dari hormon. Gimana? Udah paham belum? Apa? Yaitu kekurangan sel darah merah yang tidak berkembang sempurna yang akan cepat mati, sehingga tubuh pun akan kekurangan darah. Untuk mencegah hal tersebut, kalian harus mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan vitamin B12 seperti daging merah, telur, susu, dan sereal. Kalian tahu nggak sih apa itu vitamin? Berikut penjelasan singkatnya. Vitamin merupakan nutrisi tambahan yang diperlukan oleh tubuh untuk menunjang kinerja tubuh. Jenis-jenis vitamin meliputi vitamin A, fungsi untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin B dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu B1 berfungsi untuk mengubah makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan kulit. B2 berfungsi untuk membantu tubuh menghasilkan energi dari makanan. B3 berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh mengubah makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan kulit. Vitamin B5 berfungsi untuk membantu sel tubuh memproduksi asam lemak dan hormon.
Vitamin B6 berfungsi untuk membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi serta membantu produksi sel darah merah. Vitamin B7 berfungsi untuk membantu produksi asam lemak dan asam amino ketika dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin B9 berfungsi penting dalam proses pembuahan sel, terutama pada ibu hamil, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kelainan pada janin. Vitamin B12 berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah serta memelihara fungsi saraf. Lalu ada vitamin C, membantu menyembuhkan luka serta memperkuat pembuluh darah. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang. Vitamin E berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan vitamin K berfungsi dalam proses pembekuan darah. Nah, itu dia penjelasan tentang vitamin. Jadi gimana? Teman-teman udah paham belum ya mengenai vitamin? Kalian tahu nggak sih bagaimana makanan dicerna dalam tubuh kita? Sini, ada gambarnya teman-teman. Di dalam lambung, proses pencernaan berlanjut dengan kombinasi gerakan mekanik dan reaksi kimiawi. Enzim-enzim seperti pepsin dan renin bekerja sama dengan asam klorida atau HCl untuk memecah protein menjadi asam amino dan kasein, serta melawan kuman yang masuk. Setelah diproses dalam lambung, makanan bergerak ke usus halus, tempat di mana sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi. Di dalam usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dan di sini berbagai enzim dari pankreas, empedu, dan hati bekerja untuk mengurai makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Proses ini melibatkan enzim-enzim seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktosa, dan lipase. Setelah nutrisi diserap, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna bergerak ke usus besar. Di dalam usus besar, sisa-sisa makanan yang mengalami proses pembusukan dan penyerapan air yang menghasilkan feses. Feses disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Selama proses ini, sensor di rektum mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan kapan saat yang tepat untuk buang air besar. Otot-otot anus berfungsi untuk menahan feses sampai saatnya untuk dikeluarkan. Proses ini menunjukkan kerjasama yang kompleks antara organ-organ pencernaan dan enzim-enzim dalam tubuh manusia untuk mencerna makanan dan menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan serta mengeluarkan sisa-sisa yang tidak diperlukan. Kalian kepo nggak sih apa aja sih fungsi enzim yang bekerja di dalam tubuh kita? Mari kita jelaskan lebih lanjut. Berikut beberapa fungsi enzim. Yang pertama yaitu enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein dan juga HCl yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Yang ketiga tripsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Yang keempat, amilase berfungsi untuk memecah makanan menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil. Yang kelima, maltase berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa yang digunakan tubuh sebagai energi. Yang keenam, sukrosa yang berfungsi mencerna sukrosa menjadi glukosa. Glukosa agar memudahkan sistem metabolisme tubuh dalam mengolah gula untuk menghasilkan energi. Yang kedelapan, laktase memecah laktosa gula yang ditemukan dalam produk susu menjadi gula sederhana, glukosa, dan galaktosa. Yang kesembilan, lipase berperan dalam memecah lemak menjadi asam lemak dan gula alkohol. Nah, itu dia video penjelasan tentang hormon, enzim, dan vitamin. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.